Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun memandang Zhong Wei dan berkata tanpa keraguan, di mana pedang ilahi yang keluarga Anda dapatkan di tanah keabadian lebih dari 80.000 tahun yang lalu, ucap Tan Yun. Mendengar Tan Yun bertanya tentang pedang ilahi, Zhong Wei menatap Tan Yun dengan dingin, jadi, Anda ingin pedang ilahi klan saya? Tan Yun, Patriark memberitahu Anda bahwa Patriark ini telah kehilangan putra satu-satunya, pedang ilahi milik keluarga Zhong Wu saya, Anda tidak dapat mengambilnya, ucap dari Zhong Wei. Mendengar ini, Tan Yun menekan kemarahan di hatinya, menggunakan mata ilahi Hongmeng, mengendalikan Zhong Wei, dan bertanya, bawa aku ke pedang ilahi, ucap Tan Yun. Ya, Zhong Wei tampak lamban, lalu dia naik ke udara, dan setelah terbang ribuan mil dengan Tan Yun, dia mengebor ke Gunung Xiongfeng dan datang ke sebuah gua besar. Tapi di dalam gua, sebuah pedang raksasa halus dengan ketinggian 10.000 kaki, hampir transparan, berdiri. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pedang ini adalah pedang ilahi Hongmeng yang dikaitkan dengan waktunya sendiri. Ekspresi Tan Yun bersemangat, dan dia dengan cepat mengorbankan darahnya untuk melewati pedang ilahi, dan mengambilnya ke kedalaman pikirannya. Selanjutnya, mata ilahi Hongmeng diangkat. Ketika Zhong Wei mengetahui bahwa pedang ilahi hilang, badai melonjak di hatinya. Dia menatap Tan Yun dengan kaget dan marah, pedang ilahi tidak dapat ditaklukkan sama sekali, bagaimana kamu melakukannya? Pedang ilahi kembalikan padaku, ucap dari Zhong Wei. Menghadapi teguran itu, Tan Yun segera marah dan berteriak, ingat, pedang ilahi itu milikku. Jika bukan karena hubungan darahmu dengan Xiao, aku ingin membunuhmu dengan pedang. Jika kamu berbicara lagi, aku berjanji untuk membunuhmu, ucap dari Tan Yun. Zhong Wei melihat ekspresi marah Tan Yun, gemetar di seluruh tubuh, dan berkata dengan suara gemetar, Master Tan, tenanglah, aku tidak akan mengatakannya, ucap dari Zhong Wei. Tan Yun berkata kata demi kata. Ingat, biarkan keluarga Zhong Wu Anda melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, jika suatu hari Anda gelisah, saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan keluarga Zhong Wu Anda akan berakhir seperti keluarga Qili, ucap dari Tan Yun. Tan Yun meninggalkan gua, terbang keluar dari alam rahasia Zhong Wu dengan semua orang, dan terbang menuju alam rahasia Xihong. Setelah Zhong Wei kembali ke para tetua, dia berkata kepada salah satu tetua. Penatua kedua, cepat pergi ke keluarga Qili untuk melihat apa yang terjadi, ucap dari Zhong Wei. Bawahan patuh, orang tua itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah setengah bulan, ketika lelaki tua itu kembali, dia tampak ngeri dan memberitahu bahwa jutaan orang dalam keluarga Qili tidak ada yang hidup. Mendengar itu, Zhong Wei membuat tubuh lamanya bergetar. Pada saat ini, Xihong Shengtian, Zhong Wuan, dan semua anggota senior keluarga Xihong mengirim Tan Yun, 5 putri, dan Zhong Wuhe di depan gerbang gunung alam rahasia Xihong. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Xihong Shengtian dan Zhong Wuan bahwa dia akan menjaga Xiao dengan baik sehingga mereka tidak perlu khawatir. Dia juga memberi tahu mereka bahwa pasti ada pertempuran sengit antara Huang Fu Shengzong dan Istana Mendalam Surga dalam beberapa tahun terakhir, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi ke pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun memberi tahu ayah mertua dan ibu mertuanya bahwa dia akan membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Huang Fu ke alam rahasia Xihong saat keadaan damai. Pada akhirnya, Tan Yun mengendarai perahu abadi dengan 5 putri dan Zhong Wuhe. Butuh 20 hari untuk terbang keluar dari pegunungan Canggu dan menuju pegunungan hukuman. Dalam perjalanan, Tan Yun memperkirakan akan memakan waktu 8 bulan, Tan Yun dapat kembali ke pegunungan hukuman surgawi.
Selama periode ini, Tan Yun dan kelima putrinya memasuki menara masing-masing untuk berkultivasi. Waktu terbang seperti panah, dan dalam sekejap mata, ketika Tan Yun muncul di pintu masuk luar pegunungan hukuman surgawi yang mengendarai perahu abadi, Tan Yun tidak tahu alam rahasia Huang Fu apa yang sedang terjadi, perang tak tertandingi yang menghancurkan dunia. Pada saat ini, gerbang alam rahasia telah dihancurkan oleh kekuatan luar yang kuat. Dalam kekosongan di luar rahasia Huang Fu, kera iblis pembantaian surga sepanjang 900 meter dipenuhi memar dan luka, dan tubuhnya ditutupi dengan luka besar yang mengejutkan. Beri aku semua untuk mati, ucap dari kera iblis. Itu memancarkan nafas kedewasaan tingkat 10, menari dengan tongkat hitam raksasa, dan membombardir 6 tetua dari alam Ascension. Bang bang bang. Tiba-tiba, tubuh keenam lelaki tua itu meledak dari kehampaan. Setelah roh abadi melarikan diri dari kabut darah, dia berteriak histeris, "Tuan Istana, tolong! Tuan Istana, tolong!" Teriakan 6 lelaki tua itu untuk meminta bantuan dari roh abadi berhenti tiba-tiba, dan mereka dibunuh oleh kera iblis pembunuh surga. Abu terbang dari kelelawar yang berayun dimusnahkan. Setelah itu, kera iblis pembantai surga yang dipersenjatai dengan tongkat hitam besar, menyerang Sangguan Ya, yang bertarung dengan Moer, singa naga emas dan Tuan Istana Suangong 6 hari. Itu benar. Sangguan Ya benar menyerang Huang Fu Shengzong kali ini. Setengah hari yang lalu, Sangguan Ya memimpin 432 tetua istana dari alam Ascension 6 surgawi istana mendalam untuk menyerang rahasia Huang Fu di luar, dan menggunakan jimat abadi kelas menengah yang sebenarnya untuk menerobos pintu rahasia. Sebelum terobosan, Tuoba Yingning yang telah kembali dari luar pegunungan hukuman surgawi bersama Su Zhen dan Ziyan, segera memimpin situasi keseluruhan dan memberitahu semua orang di 4 area rahasia Murong, Abadi, Jiwa Ilahi, dan Huang Fu untuk melewati terowongan ruang waktu dan tiba di ujung Gunung Nanxian. Dan Tuoba Yingning memimpin Su Zhen, Ziyan, kera iblis pembantai surga, singa dewa naga emas, Moer, raja beruang naga Tianluo, keluar dari alam rahasia Huang Fu, dan bertarung sengit dengan musuh kuat yang datang. Sekarang Tuoba Yingning, Su Zhen, dan Ziyan berada di tingkat ke-7 dari alam Ascension, dan kera iblis pembantai surga, singa naga emas, iblis, dan raja beruang naga Tianluo semuanya adalah orang dewasa tingkat 10. Pada saat ini, perang tak tertandingi telah berlangsung selama 10 jam. Area puluhan juta mil di pegunungan Tianju telah hancur pada saat ini. Setelah beberapa saat, di atas pegunungan yang luas, kera iblis yang terluka bergabung dalam pertempuran untuk mengepung sangguannya. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga, singa dewa naga emas, dan naga iblis sedang bertarung dengan sangguannya di langit. Kini tubuh singa naga emas setinggi 900 kaki itu dipenuhi luka yang terlihat jauh di dalam tulang, dan darah terus mengucur dari mulutnya. Luka Moer bahkan lebih serius. Pada tubuh naga setinggi 2000 kaki, sisik gelap yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, dan beberapa di antaranya bahkan jatuh. Secara khusus, luka sepanjang 100 kaki di perutnya bahkan lebih mengejutkan. Luka-luka singa naga emas, singa dan iblis itu serius, dan luka-luka itu semua terluka oleh sangguannya, yang berada di alam kenaikan yang sempurna. Di sisi lain, pada saat ini, menghadapi pengepungan 3 binatang buas, sangguannya tidak hanya tidak terluka, tetapi juga berada di atas angin. Namun, sangguannya sangat marah saat ini, karena hanya 20 tetua dari alam Ascension yang dia bawa terbunuh, dan mereka dikejar oleh beruang bau. Kalian 3 binatang buas, dan semua orang di Huang Fu Shengzong, dengarkan, Tuan Istana ini tidak hanya akan membiarkan kalian semua mati, tetapi juga mencari tahu murid-murid Huang Fu Shengzong dan membunuh mereka semua untuk membalas para tetua dari 6 istana mendalam surgawiku, ucap dari Sangguan Ya. Mata sangguannya mengungkapkan kemarahan yang luar biasa, dia melintas dari kehampaan,
dan setelah menghindari serangan kera iblis pembunuh surga, dia berkata dengan tajam, "Naga, pergi ke neraka," ucap dari sangguan ya. Sosok wanita setinggi 100 kaki. Bayangan wanita itu mengenakan baju besi, meskipun halus, itu dapat memancarkan aura tirani yang membuat kera iblis pembantai surga, pria besar, dan naga iblis ketakutan. Bayangan ini bukan orang lain, seperti apa sangguannya ketika dia menjadi kaisar abadi surgawi ke-6. Boom! Saat bayangan itu keluar, menyelimuti sangguannya, dan tiba-tiba, kekosongan dengan radius 100.000 mil runtuh. Pengorbanan, ucap sangguan ya. Sangguannya dalam bayangan yang dalam, dengan bibirnya menggeliat, pedang terbang berwarna merah darah keluar dari alisnya, berubah menjadi raksasa 70 kaki dari langit, dan terbang ke dalam bayangan di tangan kanan. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan menemukan bahwa pedang terbang berwarna merah darah ini adalah pedang darah 6 kaisar surgawi yang paling kuat di antara 3 senjata abadi besar dari 6 kaisar surgawi. Segera setelah itu, sangguan ya naik ke langit dari dalam bayangan, muncul di kepala bayangan, dan menutup matanya. Setelah seluruh tubuh bergabung dengan bayangan, dia menghilang. Boom! Boom! Ketika sangguannya menghilang dari kepala bayangan itu, begitu mata bayangan itu tiba-tiba terbuka, ruang seluas 300.000 mil kosong, dan celah ruang seperti celah besar muncul. Momentumnya menakutkan. Kera iblis pembantai surga tampak terkejut, dengan kesungguhan dan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat di pupil raksasanya, dan berteriak pada singa naga emas. "Kakak, napasnya sangat kuat. Saya khawatir puluhan ribu ahli di alam Ascension hebat kesempurnaan bukanlah lawannya. Warisan kita belum benar-benar dimulai, aku khawatir itu bukan lawannya, jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita akan lari," ucap dari kera iblis. Setelah mendengar kata-kata itu, singa Dewa Naga Emas menganggukkan kepalanya yang besar, dan mengguncang langit dengan raungan keras, "Raja Beruang Naga Tian Luo, jangan mengejar musuh, datang dan bantu kami," ucap dari singa naga emas. Segera, suara kasar Raja Beruang datang dari langit yang jauh. "Oke, aku akan kembali," ucap dari Raja Beruang. Suara menghina sangguannya, "Satu lagi juga akan hukuman mati," ucap dari sangguannya. Dengan suara dingin, bayangan Kaisar Abadi Liu Tian, memegang pedang darah Kaisar Liu Tian, tiba-tiba menembak puluhan ribu kaki ke dalam kehampaan, menuju singa Dewa Naga Emas ke arah lehernya. Pedang diayunkan, dan cahaya merah darah terlihat. Singa Naga Emas mengepakkan sayapnya dan menghindar ke bawah, meskipun menghindari nasib satu kematian pedang, kepalanya ditebas oleh pedang darah Kaisar Langit ke-6. Uci. Setelah pedang raksasa itu menebas kepala singa naga emas dengan darah, bilah yang tajam, dengan suara keras seperti persimpangan emas dan besi, menebas tengkorak. "Tulang singa iblismu benar-benar cukup keras, dan kepalamu tidak patah," ucap dari sangguan ya terkejut. Suara kaget sangguannya terdengar di dalam bayangan Kaisar Abadi 6 surga. Wow wow. Di sisi lain, singa Dewa Naga Emas menyemburkan darah, dan merasakan pusing di kepalanya, dan tubuh seperti gunung dihancurkan ratusan mil jauhnya oleh pedang. Aum! Ketika singa Dewa Naga Emas berhenti dari kehampaan, dia menjerit ketakutan dan sedih. "Moer," ucap singa naga iblis berteriak. Tapi iblislah yang melaju di sekitar tubuh naga besar itu, dan tubuhnya melonjak dengan energi iblis mengerikan yang menutupi langit. Dalam kegelapan, tubuh naga melilit bayangan Kaisar Abadi 6 surga, dan berteriak dengan lemah, "Kera iblis besar, serang cepat," ucap dari kera iblis. Aum! Hanya ada naga ajaib, dan kera ajaib masih ingin menyakiti tuan istana ini benar-benar aneh, ucap dari sangguan ya. Darah di mata naga berdeguk, dan vitalitas berangsur-angsur menghilang. Setelah tubuh naga sepanjang 2000 meter, lubang darah besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian dengan lemah melepaskan bayangan Kaisar Abadi 6 surga, dan jatuh ke pegunungan di bawah,
tanpa mengetahui hidup atau matinya. Aku akan membunuhmu, ucap dari singa naga emas yang terluka parah, mengepakkan sayapnya dengan putus asa, pergi menuju bayangan Kaisar Abadi Enam Surga. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga mengayunkan tongkat raksasanya dan menghancurkannya ke bayangan abadi Kaisar Abadi Enam Surga. Bayangan Kaisar Abadi Enam Surga, memegang pedangnya, tiba-tiba mengayunkan pedang di atas kepalanya. Dang, bang. Suara melengking keras, disertai dengan kekosongan yang hancur, ketika pedang darah Kaisar Liu Tian menebas tongkat raksasa, seruan terkejut datang dari bayangan Kaisar Abadi Liu Tian. Kemudian, hantu itu meledak puluhan ribu kaki secara vertikal. Di sisi lain, tongkat kera iblis pembantaian raksasa di tangannya hampir keluar dari tangannya dengan pukulan penuh, dan kekuatan besar membawa kera iblis pembantaian surga untuk terus berguling di lautan awan. Ketika kera iblis pembantai surga memegang tongkat raksasa dan menghentikan sosoknya, tangan kanannya dan bahkan daging di seluruh lengan kanannya dihancurkan oleh pedang sangguannya. Jelas, kekuatan kera iblis pembunuh langit benar-benar lemah dibandingkan dengan sangguannya. Dan pada saat ini, singa Dewa Naga Emas, yang menyerah seperti kilat, mengangkat kuku kanannya yang besar dengan seluruh kekuatannya, dan menginjak dada bayangan abadi Kaisar Abadi Enam Surga. Kamu tidak bisa memikirkan dirimu sendiri, ucap sangguannya mencibir, dan segera, Bai Zhang Suying memegang pedang dan menebas kuku kanan singa naga emas. Uci. Dalam cipratan darah, kuku kanan singa Dewa Naga Emas berdarah seperti sungai, dan kemudian, tubuh singa yang seperti gunung dihancurkan oleh pedang. Aum! Raungan gemuruh terdengar, tetapi Raja Beruang Naga Tian Luo yang datang, yang muncul di belakang Kaisar Abadi Liu Tian Suying, dan melemparkan palu raksasa dengan telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, Raja Beruang Naga Tian Luo melintas dari kehampaan dan muncul di atas bayangan Kaisar Abadi Enam Surga. Dia mengangkat palu raksasa lain dengan telapak tangan kirinya dan menghantam kepala bayangan itu. Bas! Saat kekosongan bergetar dan hancur, kera iblis pembantai surga terbang melintasi kekosongan, dan tongkat hitam raksasa menyapu pasukan, menabrak pinggang bayangan Enam Surga Kaisar Abadi. Pada saat ini, sangguannya menghadapi serangan bersama yang mulus dari kera iblis pembantai surga dan Raja Beruang Naga Tian Luo. Nadanya masih penuh kendali atas seluruh situasi. Binatang buas juga ingin bertarung dengan tuan istana ini. Aku tidak tahan satu pukulan, ucap dari sangguan ia mencibir. Begitu suara itu jatuh, bayangan Kaisar Abadi, tubuh Bai Zhang berputar, dan kekuatan tirani memutar palu raksasa dari belakangnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya yang besar seperti rumah menamparkan palu raksasa yang dibanting oleh Raja Beruang Naga Tian Luo di atas kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Ah! Wanita mati ini sangat kuat, ucap dari Raja Beruang. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, setelah bayangan telapak tangan raksasa bertabrakan dengan palu raksasa, Raja Beruang Naga Tian Luo berteriak aneh, dan dia tidak bisa memegang palu raksasa itu. Kulit seluruh kaki beruang itu retak, tulangnya patah, dan tubuh beruang besar itu terhempas oleh sisa kekuatan telapak tangan itu. Nada suara sangguannya sekali lagi terkejut, sungguh kekuatan yang kuat, kau beruang bodoh, kau bukan beruang biasa, ucap dari sangguan ia. Karena kepercayaan dirinya, hanya dengan telapak tangannya, Yu Wei saja yang bisa menghancurkan beruang dewasa biasa tingkat 10, tapi dia tidak menyangka bahwa beruang ini adalah alternatif. Tentu saja, Raja Beruang Naga Tian Luo dengan baik hati merasa bahwa jika dia tidak melahap dan memurnikan sumber kekuatan suci dari dapeng bersayap emas, dia akan terbunuh oleh sisa kekuatan telapak tangannya. Sementara sangguannya terkejut, bayangan virtual itu menebas dengan pedang di tangan kanannya pada tongkat raksasa gelap yang dibanting ke pinggangnya. Segera, kera iblis pembantai surga ditebas 100.000 kaki oleh pedang, dan tongkat raksasa di tangannya bergetar di telapak tangan kanannya dengan hanya tulang yang tersisa,
seolah-olah dia akan melepaskannya. Sangguanya baru saja melangkah mundur dan menstabilkan sosoknya. Dia mencibir, "Kera ajaib, Tuan Istana ini mengira tulang lengan kananmu akan hancur kali ini. Tapi kamu mengejutkan Tuan Istana ini, aku tidak menyangka tulangnya sekeras singa iblis. Sayang sekali kamu masih akan mati," ucap dari Sangguan Ya. Begitu suara itu jatuh, bayangan Kaisar Abadi Enam Surga, dengan kehampaan yang hancur, menyapu kera iblis pembantai surga dengan kecepatan tinggi, pergelangan tangannya berkedut dengan cepat, dan tiba-tiba, ratusan ribu pedang berwarna darah bersinar yang panjangnya puluhan ribu meter melahapnya, kekosongan ini diselimuti kera iblis pembantai surga. Ah! Kera iblis pembantai surga mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Itu memegang tongkat raksasa. Meskipun itu menghalangi cahaya pedang yang menebas pada titik vital, itu menambahkan ratusan luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya. Secara khusus, daging di pipi kanannya terpotong oleh cahaya pedang, memperlihatkan tulang pipinya yang hitam legam. Saura kedua, "Tunggu, saudara tertua ada di sini untuk membantumu," ucap singa Dewa Naga Emas. Terlepas dari cederanya, singa naga emas terbang menuju kera iblis pembantai surga. "Dan aku," ucap Raja Beruang Naga Tianluo memegang palu raksasa dengan satu tangan, dan kekuatan iblis melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia juga terbang menuju kera iblis pembantaian surga. "Dan aku," ucap naga iblis. Dengan suara wanita yang lemah dan indah, Moer menari dengan tubuh berdarah 2000 kaki dan bangkit dari pegunungan. Pada saat yang sama, di medan perang antara empat binatang dan sangguannya, jutaan mil ke timur ada juga pertarungan di kehampaan di luar. Shen Suzhen, Sue Zian, dan Tuoba Yingying dari tingkat ketujuh dari alam Ascension bertarung bersama melawan seorang wanita rok hijau. Wanita dengan rok hijau itu tampak seperti berusia awal 20-an, dia mengenakan pakaian terbuka. Dia memiliki wajah yang mempesona yang tidak kalah dengan Shen Suzhen, penuh pesona, seolah-olah dia dapat mempesona semua makhluk. Pada awalnya, sejak saat itu, Tan Yun menebak bahwa ibunya adalah Kaisar Abadi Enam Surga melalui pedang enam Kaisar Surgawi yang ditunjukkan di tangan Nirou dan bereinkarnasi ke benua hukuman surgawi dan menciptakan istana enam surgawi yang mendalam. Pada saat ini, pedang di tangan Nirou diukir dengan 6 bintang menyilaukan dan pedang terbang. Pedang 6 Kaisar Surgawi setenar pedang darah 6 Kaisar Surgawi di tangan sangguannya. Pada saat ini, di langit, Nirou mengalahkan 3 putri Tuoba Yingying dengan 1 musuh dan 3 wanita, dan mereka dikalahkan, dan ada banyak bahaya. Tuoba Yingying adalah yang terkuat di antara ketiga gadis itu, tapi sayangnya dia hanya berada di level ke-7 dari alam Ascension, jadi dia jauh lebih lemah di hadapan Nirou. Karena Tuoba Yingying memiliki kekuatan untuk melompati kesempurnaan agung dari alam Ascension biasa, sementara Nirou memiliki kekuatan untuk membunuh kesempurnaan agung alam Ascension biasa dengan pesat. Nirou terkikik dan berkata, "Tuan Istana Muda ini dapat melihat bahwa Anda bertiga sangat kuat dalam melompat ke tingkat berikutnya, sayang sekali, sayangnya, ketika Anda bertemu Tuan Istana Muda ini, hanya ada satu cara untuk mati," ucap dari Nirou. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang dari kehampaan, dan kemudian muncul di atas Sue Zian. Dia tidak melihat gerakan apapun, tiba-tiba, 9 balok pedang yang menggertak Suang Seng Sue mengandung makna yang tidak dapat diganggu-gugat. Itu seperti teratai abadi yang mekar dari 1000 kaki, dengan kekosongan yang retak, menebas Shen Suzhen dan Sue Zian. Melihat Tuoba Yingying bergegas ke arahnya dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, Shen Suzhen buru-buru berkata, "Jangan khawatir tentang aku, selamatkan Zian," ucap Suzhen. "Oke, hati-hati," ucap Tuoba Yingying melesat menembus cahaya pedang, puci. Sinar pedang turun dari langit, memotong Tuoba Yingying menjadi 2. Pada saat ini, lengan kanan Sue Zian telah dipotong-potong,
dan saat dia menghindar, sinar pedang lain menebasnya. Haha, Ziyan, kamu mati, ucap dari Niro. Namun tiba-tiba, senyumnya mengeras di wajahnya. Dia menemukan bahwa Tuoba Yingying yang terbagi menjadi dua oleh cahaya pedangnya, hanya memiliki bagian atas tubuhnya, tubuh menghadap ke arah Sue Ziyan melesat pergi. Tepat ketika Sue Ziyan hampir kehilangan keharumannya, tubuh bagian atas Tuoba Yingying tiba-tiba mengulurkan tangan batu gioknya dan menarik Sue Ziyan kembali dari ambang kematian. Segera setelah itu, tubuh bagian bawah Tuoba Yingying yang terputus berubah menjadi seberkas cahaya, yang digabungkan dengan tubuh bagian atasnya, kecuali wajahnya yang pucat, tidak ada trauma. Tiba-tiba, erangan menyakitkan datang dari belakang kedua wanita itu. Tuoba Yingying dan Sue Ziyan menoleh ke belakang, tetapi melihat perut Sen Suzhen, dipenggal dan darahnya berdeguk. Yingying, apakah masih ada cairan kehidupan? Ucap Sue Ziyan tampak cemas. Hanya tetes terakhir, ucap Tuoba Yingying. Untuk Sister Sen, untuk Sister Ziyan. Sue Ziyan dan Sen Suzhen berkata serempak. Bersedia membiarkan dirinya terluka, biarkan pihak lain pulih terlebih dahulu. Yingying ke Ziyan, dia lebih terluka parah dariku, ucap Sen Suzhen tegas. Oke, Tuoba Yingying menjentikkan jarinya, dan setetes cairan kehidupan berubah dari kehampaan menjadi kabut dengan aura yang kuat, menutupi Sue Ziyan. Segera, lengan kanan Sue Ziyan yang hilang tumbuh seperti jamur setelah hujan. Suzhen, mari kita tahan dia dan beri Ziyan waktu untuk pulih, ucap Tuoba Yingying selesai berbicara, dan ketika dia ingin membunuh Niro, tiba-tiba, suara Tan Yun tak tertandingi, suara marah bergema di langit. Ziyan, dia mematahkan lenganmu, dan saudara iparmu berjanji untuk mematahkan anggota tubuhnya. Kera tua, pria besar, naga iblis, dan raja beruang, tunggu, aku akan datang segera, ucap dari Tan Yun tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Niro yang hendak menyerang tiga gadis Sue Ziyan dalam kehampaan, tercengang. Pada saat ini, lengan kanan Sue Ziyan telah pulih seperti sebelumnya, dia berkata dengan gembira, ini iparku dan mereka kembali. Hebat, ucap dari Sue Ziyan. Melihat kembalinya Tan Yun, tidak hanya Sue Ziyan tersenyum, tetapi Sen Suzhen dan Tuoba Yingying melakukan hal yang sama. Ziyan, Suzhen, ayo pegang dia dan tunggu bala bantuan tiba, ucap Tuoba Yingying langsung termotivasi. Oke, Sue Ziyan dan Sen Suzhen segera merespons. Pada saat ini, rambut Niro terbang, dan kesadaran spiritualnya dilepaskan. Melalui kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa, ribuan mil jauhnya, Tan Yun mendorong kelima putrinya dan Zhong Wuhe terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat bahwa Tan Yun dan yang lainnya telah berkultivasi, ekspresi seriusnya sekali lagi digantikan oleh pesona dan penghinaan. Karena dia mengetahui bahwa selain Sen Subing berada di tingkat ke-8 dari alam Ascension, Tan Yun dan 4 putri lainnya hanya berada di tingkat ke-7 dari alam Ascension, dan Zhong Wuhe hanya berada di kesempurnaan alam roh, dan dia bahkan lebih meremehkan. Dia melirik ketiga putri Sue Ziyan, dan terkikik, itu benar bahwa mereka ada di sini, dan Tuan Istana Muda ini dapat membunuh mereka sendirian. Sekarang, kalian mati dulu, ucap dari Niro. Segera, Niro menyerang ketiga putrinya dengan ganas, ketiga wanita itu dipukuli terus-menerus. Ketiga wanita itu bertekad untuk tidak berjuang keras saat ini, menunggu Tan Yun dan yang lainnya membunuh mereka, dan kemudian melawan bersama. Pada saat yang sama, di sisi lain langit, sangguannya yang bergabung dengan bayangan virtual Kaisar Abadi 6 Surga, menamparkan Moer terbang dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, tubuh naga 2000 kaki milik Moer menghancurkan puncak Xiongfeng, dan berada di puncak gunung di setiap belokan. Darah mengalir ke tubuh naganya dengan percikan. Moer, singa naga emas yang terluka parah berteriak dalam kesedihan, tunggu, Tuan ada di sini, ucap singa naga emas. Pada saat ini,
Kera iblis pembantai surga, singa dewa naga emas, dan raja beruang naga Tian Luo semuanya terluka parah. Ketiga binatang itu runtuh dari kehampaan, menunjukkan segitiga untuk mengelilingi Kaisar Abadi 6 hari di tengah. Tiba-tiba, suara nasihat Tan Yun terdengar di benak ketiga binatang itu, jangan berkelahi dengannya, jika saya membacanya dengan benar, dia menggunakan Sutra 6 Kaisar Langit. Dengan teknik ini, dia naik tahta Kaisar Abadi dan menjadi penguasa alam abadi 6 surga, belum lagi Anda, bahkan jika kita pergi bersama, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, dia sekarang telah bereinkarnasi, dan saya bisa hanya menyerangnya untuk kekuatan spesifiknya, aku baru tahu. Aku akan bertemu dengannya nanti, jika bukan lawannya, kita akan mundur, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia mengendarai perahu abadi menuju sangguannya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun segera meminta Zhong Wuhe untuk bersembunyi di Menara Suci Linglong, setelah itu, dia mengirim transmisi suara ke 5 gadis di perahu roh. Nanti, Su Bing dan saya akan membantu mereka bertiga dan mengepung sangguannya. Xianer, Yukin, Xiao, kalian bertiga pergi bantu Ziyan, Yingning, dan Suzhen untuk berurusan dengan Nirou, ucap dari Tan Yun. Oke, kelima dewi mentransmisikan suara mereka dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, sangguannya melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi 3 juta mil di sebelah kiri Tan Yun, dia sangat bersemangat. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Tan Yun dan kelima putrinya. Tan Yun, sulit bagimu untuk terbang hari ini, suara membunuh sangguannya terdengar di bawah bayang-bayang Kaisar Abadi 6 surga, jika aku membunuhmu, Tuan Istana ini dapat menyelesaikan misi, dan aku dapat terbang secepat mungkin, ucap dari sangguan ya. Bayangan, dia mengabaikan kera iblis pembunuh surga, singa naga emas, dan Raja Beruang Naga Tian Luo, dia memegang pedang darah 60 kaki dari Kaisar Langit dan terbang menuju perahu abadi dengan kagum. Ayo, lindungi Tuan, ucap kera iblis. Setelah kera iblis pembantai surga membentak, dia dan singa naga emas dan Raja Beruang Naga Luo surgawi mengejar bayangan abadi Kaisar Abadi 6 surga. 2 juta mil, 1 juta mil, 500.000 mil. Kesadaran Tan Yun mengunci bayangan abadi Kaisar Abadi Liu Tian yang bergegas ke arahnya. Ketika dia menyadari bahwa itu ribuan mil jauhnya darinya, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Su Bing dan aku akan naik bersama. Kalian bantu Ziyan dan yang lainnya, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun dan Sen Su Bing bangkit dari perahu abadi. Tan Yun, Sister Sen, berhati-hatilah, ucap Nangong Yukin. Setelah Nangong Yukin meninggalkan kalimat, dia mengendarai perahu roh dan menggambar busur besar dari langit, melewati bayangan terbang Kaisar Abadi 6 surga, menuju ratusan orang, ribuan mil jauhnya, Suzhen, Yingning, dan Ziyan, yang bertarung sengit dengan Nirou, terbang menjauh. Sangguan ya tidak peduli ketika dia melihat 3 gadis di kapal abadi membunuh putrinya, karena dia cukup yakin dengan kekuatan putrinya. Su Bing menjeratnya, aku akan mengatur formasi pedang, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia mulai mengatur formasi pedang. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, cincin penyimpanan sering berkedip, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, 11 pedang terbang, keluar dari cincin penyimpanan, melambung ke langit. Itu berubah menjadi 11 aliran cahaya, dan setelah menembakkan 20.000 mil kekosongan di sekelilingnya, itu berputar dalam sebuah cincin. Sebelum formasi Tan Yun berhasil dibentuk, tawa mencibir sangguannya datang. Apakah Anda pikir Tuan Istana ini akan membiarkan Anda mengatur dengan sukses? Ini adalah mimpi bodoh, ucap dari sangguan ya. Sangguan ya dengan pedang, terbang ke udara,
mencoba menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun dari menyiapkan formasi pedang. Sangguanya bertindak hati-hati, meskipun dia yakin dia bisa membunuh Tan Yun, tetapi memikirkan identitas Tan Yun sebelumnya, dia bertekad untuk tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk melawan. Benarkah, tubuh Sen Subing Miaoman memancarkan aura tingkat ke-8 dari alam Ascension? Dia mencibir, aku akui bahwa aku bukan lawanmu, tapi aku masih bisa mencegahmu menghancurkan formasi pedang. Ruang waktu ilusi, ucap dari Sen Subing. Sen Subing menghilang dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun dia jauh lebih lambat dari sangguannya, dia lebih dekat dengan pedang terbang milik sangguannya yang ingin menghancurkan formasi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Sen Subing mencegat Liu Tianxian. Di saat Kaisar Suying, kekuatan waktu, ruang dan surga dalam tubuh disuntikkan ke pedang terbang di tangannya. Ekspresi Sen Subing serius, dan pergelangan tangannya berputar seperti kilat. Segera, sinar pedang dari kekuatan waktu, ruang dan surga, dengan potongan-potongan kekosongan runtuh, dengan keras menuju bayangan 6 kaisar abadi surga yang segera hadir. Alam Ascension tingkat 8, kamu tidak bisa menahan satu pukulan pun, ucap dari sangguan Ya. Suara mencemooh sangguannya terdengar di bayangan kaisar abadi 6 surga. Kemudian, bayangan itu melambaikan tangan kanannya. Segera, pedang darah 6 surgawi kaisar meledak dengan warna berdarah 10.000 kaki cahaya pedang, menebas ke arah sinar pedang kekuatan waktu, ruang, dan surga yang ditebas dalam lusinan cara. Bang bang bang, boom, bang gemuruh. Dengan suara keras yang cepat dan tumpul, cahaya pedang berwarna darah menghancurkan cahaya pedang dari kekuatan waktu, ruang dan surga, dan akhirnya, bersama dengan yang terakhir cahaya pedang, hancurkan kekosongan. Hah, suara terkejut sangguannya bergema di bayangan Kaisar Abadi 6 surga, pedang Tuan Istana ini cukup untuk membunuh ratusan perfeksionis agung alam Ascension biasa, tetapi mengapa itu tidak menyakitimu, ucap dari sangguan Ya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.